Teman-teman sekalian, hari ini kita menyaksikan peresmian dari AI Center Universitas Brawijaya sekaligus Data Center, dan ini menjadi salah satu AI Center universitas pertama di Indonesia. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital ikut berbangga mendukung dan insya Allah akan selalu mensupport, karena kami sangat percaya bahwa kerjasama antara pemerintah dan juga termasuk dengan universitas akan menjadi penting untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, kami juga berbangga hati bahwa hari ini kami mendapatkan dukungan untuk konten internet yang positif sekaligus memerangi konten-konten negatif seperti judi online dan juga pinjaman online ilegal yang tadi sudah dibacakan tekad dari Universitas Brawijaya untuk turut serta bersama pemerintah melawan judi online dan pinjaman online ilegal. Ini bukan hanya kerugian materi tapi juga moral bagi bangsa, dan tentu kerjasama dengan kampus sebagai pendidik akan menjadi sebuah terobosan bagi kami dalam juga melakukan perlawanan terhadap judi online. Yang ketiga, kami juga bersenang hati, bersukacita bahwa hari ini juga kita berkomitmen bersama dengan Universitas Brawijaya untuk menciptakan lebih banyak lagi SDM yang memiliki kemampuan digital untuk menghadapi transformasi digital di tanah air. Tadi kita sudah melakukan kerjasama untuk tahap pertama minimal 500 pelajar, kemudian juga 100 sertifikasi, dan ke depan tentu akan lebih banyak lagi. Kami sangat mendukung karena kita memprediksi bahwa kebutuhan terhadap talenta digital sampai tahun 2030 ada 9 juta. Untuk saat ini kita masih kekurangan cukup banyak ya, dan kita tentu amat mendukung jika tidak hanya di Universitas Brawijaya tapi mudah-mudahan nanti diikuti universitas-universitas lainnya untuk ikut bersama dengan upaya pemerintah dalam melahirkan talenta-talenta digital. Pesan kepada AI Center Universitas Brawijaya ini yang tadi kita sudah lihat memiliki fasilitas yang luar biasa, kami tentu juga akan mendorong supaya nanti outputnya juga luar biasa, Pak Rektor, termasuk aplikasi-aplikasi kecerdasan artifisial yang amat membantu misalnya di bidang ketahanan pangan, dan juga tadi di bidang-bidang lainnya itu bisa digunakan oleh banyak peternak, banyak petani di Indonesia untuk mencapai target kita untuk swasembada pangan. Mungkin dari saya itu dulu, karena sound systemnya agak ini sedikit, nanti silahkan kalau ada pendalaman dari teman-teman sekalian. 3 juta, 2030 targetnya 9 juta, artinya harus ada percepatan. Nah, sebetulnya target per tahunnya 500.000, tapi tentu kita akan coba dorong lebih banyak lagi, kalau bisa minimal 1 juta, supaya ke 2030-nya nyampe gitu ya, sesuai dengan target. Nah, menciptakan 1 juta dalam 1 tahun bukan hal yang mudah yang bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Karena itu tadi bagaimana caranya, salah satunya adalah kita ingin bekerja sama dengan banyak universitas untuk kemudian melahirkan SDM dengan kualitas talenta digital yang baik. Kenapa universitas? Karena memang ini stok talentanya sudah tidak mulai dari nol lagi gitu. Dari kampus sudah bisa menyaring siapa-siapa saja yang akan diprioritaskan supaya tingkat kelulusannya tinggi. Jadi kalau kita targetnya 1 tahun 1 juta, berarti kan yang dididiknya nggak mungkin hanya 1 juta, harus lebih dari 1 juta. Kita harapkan yang lulusnya 1 juta. Talenta digital menjadi penting untuk membersamai pembangunan infrastruktur dan juga untuk menghadapi era transformasi digital yang cepat, supaya Indonesia tidak hanya menjadi konsumen saja ya, dan infrastrukturnya juga kita punya PR. Sekarang posisinya 98% 4G itu sudah, namun demikian kami mengakui bahwa tetap ada PR, termasuk bahkan di Pulau Jawa. Di Malang misalnya ada Kabupaten Malang yang memang belum sepenuhnya terkoneksi.
Ini jadi PR bersama yang kami ingin dorong lagi-lagi, bukan hanya pemerintah sendiri. Operator seluler swasta itu kita dorong juga masuk ke wilayah pinggiran atau terluar. Jadi jangan hanya mencari, mohon maaf, keuntungan di wilayah gemuk saja. Tapi daerah-daerah di pinggir ini juga harus dibangun oleh Opsel, dan nanti kita lihat mana yang pemerintah, mana yang Opsel. Nah, apakah bisa dikerjasamakan dengan universitas? Mungkin bisa, tapi universitas ini kan memang hanya untuk riset dan pendidikan. Jadi mungkin nanti harus ada perubahan aturan dulu untuk melibatkan universitas masuk ke wilayah yang memang saat ini belum dimasuki oleh koneksi internet. Kemarin itu yang kami datangi satu sekolah madrasah, dan itu posisinya di Kabupaten Malang. Jadi tahun lalu mereka belum bisa ujian dengan online. Guru-gurunya belum bisa memanfaatkan secara online. Saat ini kami jembatani dengan membangun atau menarik koneksi dari satelit Satria. Tapi lagi-lagi yang kami harapkan sebetulnya adalah operator seluler juga ikut membangun Indonesia dari wilayah yang mungkin dianggap terluar dari kabupaten kota yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Komputer digandeng oleh Kominfo untuk menyelenggarakan Digital Talent Scholarship. Jadi talent-talent digital bukan hanya alumni UB, tapi alumni seluruh universitas boleh mendaftar, kemudian Filkop UB diberi jatah, biasanya itu 1.000 sampai 2.000 untuk mendidik menghasilkan talent-talent digital. Jadi kami pelaksananya, dananya semua dari Kominfo. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan bagaimana masyarakat desa itu melek digital, kami melaksanakan KKN atau mahasiswa membangun desa gitu ya. Jadi tergantung tahunnya. Nah, salah satu program utamanya adalah melek digital, baik untuk guru perangkat desa maupun masyarakat desa secara umum. Jadi kira-kira itu aktivitas yang sudah kami lakukan gitu ya, bagian dari aktivitas di Universitas Brawijaya. Terima kasih. Dan kita sudah merasakan manfaatnya bagi hasilnya. Tahun 2024 kita sudah merasakan bagi hasilnya sekitar 4. Kita memiliki total kira-kira 2,4 triliun. Ini aset yang luar biasa yang kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya.